Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah di mana seseorang, kisah yang begitu mengharukan sekaligus menguatkan iman saya. Kenapa saya katakan demikian? Di video ini mengisahkan di mana seseorang hanya karena berbeda keyakinan diusir dari kampung tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Kita lihat videonya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kali ini saya akan bersaksi di mana kami pernah mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami boleh ada di daerah ini. Ya, saudaraku, dulu di kira-kira tahun 2000-an, ketika saya baru-baru ada di daerah salah satu desa di Sumatera Utara ini, di mana lingkungan yang saya tempati itu adalah mayoritas adalah orang-orang non-Kristen. Nah, tapi ketika saya baru bertempat tinggal atau menempati desa itu atau tinggal di desa itu, tidak ada orang yang mengetahui bahwa saya ini adalah orang Kristen. Jadi penduduk situ menerima dengan baik dan begitu ramah semuanya, sehingga kami boleh sepertinya aman begitu ya. Saya pikir ini seperti di daerah Jawa, begitu tinggi toleransinya, dimanapun tinggal tidak ada masalah. Ternyata apa yang saya pikirkan itu meleset ya. Sehingga ada beberapa bulan kemudian, saudaraku, ada suatu kejadian yang di luar dugaan saya ya. Kejadiannya begini. Pada waktu masyarakat itu mulai kenal dengan saya dan kenal bahwa saya ini sebagai orang Kristen, karena mereka melihat ketika hari-hari tertentu saya tidak sembahyang di tempat mereka, tetapi hari-hari Minggu saya keluar bersama istri untuk menuju ke tempat ibadah, yaitu di gereja. Oh, ternyata orang ini adalah orang Kristen. Nah, kemudian saudara-saudaraku, beberapa hari kemudian, hanya beberapa hari kemudian saja, orang itu sudah mungkin sepakat ya, sudah kumpul mereka sepakat untuk mengusir saya. Ya. Kemudian salah satu dari perwakilan masyarakat itu datang kepada saya di rumah yang saya tinggali itu, membawa satu lembar tulisan, dan di dalam lembaran itu ada penuh dengan tulisan ya saudara-saudaraku, nama dan tanda tangan yang isinya sebenarnya untuk mengusir saya ya, agar saudara Widodo untuk pindah dari tempat ini atau dari desa ini, dengan alasan ya tidak, yang pertama sebenarnya karena Kristen. Tetapi saudaraku, ketika ada utusan itu datang, sudah penuh dengan tanda tangan, ada banyak tanda tangannya, satu lembar itu penuh. Kemudian saya bilang begini, saudara atau lingkungan ini tidak bisa mengusir saya kalau hanya sebatas ini, atau mungkin rame-rame datang ke sini untuk mengusir saya, mungkin bisa, tapi risikonya pada kalian semua nanti. Kenapa seperti itu? Ya karena kalian memaksa saya untuk pindah dengan alasan yang tidak jelas. Negara ini kan negara milik semua agama, nah, gitu ya. Terus sebaiknya kamu seperti ini saja, kamu laporkan polisi, biarlah polisi yang mengusir saya. Kalau polisi kan tahu hukum, kalau kamu kan nggak tahu hukum,
nanti jangan-jangan bukan saya yang masuk penjara, justru kalian rame-rame nanti masuk penjara karena memaksa saya untuk keluar dari daerah ini dengan alasan yang tidak jelas. Oke lah Pak, kalau gitu saya akan pulang sebentar, gitu ya. Oke, setelah pulang dia, besoknya saudaraku, ada beberapa hari kemudian utusan itu datang lagi. Dia mengatakan kepada saya, Pak, nanti kalau ada polisi datang ya diterima, Bapak dengarkan apa yang dikatakan polisi, kemudian kalau Bapak dipanggil ke polisi, ke kepolisian, ya Bapak datang. Oke, saya datang. Nah, hanya sebatas itu saudaraku. Besoknya kalau nggak salah itu memang ada polisi datang. Ya, mungkin 2-3 hari lah ada polisi datang untuk dikiranya untuk menginterogasi saya. Ternyata polisi itu yang datang itu polisi yang saya kenal baik, bahkan seperti adik saya. Ya. Nah, kemudian ya saya bincang-bincang begitu ramahnya. Setelah bincang-bincang sejenak terus dia pulang. Ya. Pulang. Ada beberapa minggu kemudian ada seorang intel juga datang dan masyarakat juga tahu bahwasanya itu adalah seorang intel. Ya, kebetulan juga intel itu kenal sama saya. Ya akhirnya ya bincang-bincang aja, sepertinya nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang jadi masalah pribadi saya, dan orang itu nggak nanya ada masalah apa gitu ya. Cuman polisi itu bilangnya aman aja Mas, aman ya. Polisi yang tadi yang saya ceritakan tadi juga mengatakan gimana Mas di sini, aman gitu saja. Ya sudah nggak apa-apa, kalau ada apa-apa bilang sama saya gitu. Nah, habis itu saudaraku, sebulan nggak ada apa-apa, masyarakat tetap diam, nggak ada datang lagi perwakilannya. Kemudian ya berlanjut terus hidup dan usaha. Nah, karena saya di desa itu sebagai pendatang, saya juga usaha kecil-kecilan, yaitu membuat paving block dan genteng beton. Ya. Kemudian saudaraku, waktu itu bulan itu mendekati Desember, dan ketika beberapa 1 atau 2 bulan lagi, mungkin menjelang Desember itu 1 bulan kemudian, ya. Pas Desember, karena masyarakat itu sudah nggak ramah lagi, yang dulu begitu ramah, ketika jumpa di jalan itu seperti nggak kenal lagi, ya. Banyak tetangga yang dulu datang ke rumah begitu ramahnya, sejak itulah saudaraku nggak ada lagi tetangga yang datang dan sangat sepi dan tidak ada keramahan, ya. Kemudian saudaraku, di bulan Desember, tepatnya tanggal 24 Desember waktu itu, saya suruh istri membuat kue. Karena di dalam Alkitab itu tertulis bahwa janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ya, itu selalu saya ingat saudaraku. Ya, caranya seperti apa? Saya bilang sama istri, ya sudah sekarang bikin kue, beberapa macam kue dimasukkan dalam kotak, ya. Setelah dalam kotak sudah tersusun semuanya, istri buat, kira-kira ada kurang lebihnya itu 30 sampai 40 kotak. Nah, ketika itu istri saya sendiri yang mengantar kepada tetangga-tetangga semuanya. Kue itu semuanya diterima dengan baik. Pokoknya nggak ada yang menolak pemberian kue itu. Bahkan ada 1-2 orang di masyarakat itu datang, bapak-bapak, Mas, nggak ada minuman bir, atau kira-kira pada umumnya di Sumatera ini adalah orang-orang yang biasanya Desember itu ada acara-acara minum sampai mabuk mungkin begitu ya. Oh nggak ada, kalau kue ada. Oh ya gitu. Terus dia kembali lagi. Kalau seandainya saya bilang ada minum-minum, mereka bisa bincang-bincang malam Natal mungkin ya.
Tapi nggak ada acara itu karena saya nggak minum minuman bir atau minum minuman yang memabukkan. Nah, kemudian saudaraku, setelah kue itu diterima, beberapa hari kemudian masyarakat itu baik, mau menyapa, dan mereka ketika datang, ketika jumpa dimanapun, mereka menyapa, tersenyum, dan ternyata jadi saudara semua, saudaraku. Ya, ini ternyata firman Tuhan itu benar-benar iya dan amin. Kenapa, saudaraku? Karena memang ini sudah terbukti dalam kehidupan saya, bahwa saya dimusuhi oleh lingkungan saya karena beda agama. Kemudian saya memberkati orang-orang yang memusuhi saya mendoakan orang-orang di lingkungan saya yang memusuhi saya, tidak hanya mendoakan tetapi berbuat, ya, bertindak, yaitu memberikan berkat buat mereka yang berupa kue di saat-saat Natal itu. Ya, sejak itulah saudaraku, semua lingkungan itu jadi saudara. Ya, apa buktinya jadi saudara semua, saudaraku? Mereka yang pertama ramah. Kemudian ketika mereka mengadakan kebaktian keluarga, seperti misalnya kalau orang non-Kristen itu wiritan, itu mereka membuat makanan untuk anggota wiritan itu sebelum dimulai. Mereka sudah mengantar makanan ke rumah. Satu, keduanya, ketika hari raya mereka itu, mereka banyak sekali masyarakat itu yang berbondong-bondong ke rumah itu mengantar kue. Ya, begitu ramah dan mengantar kue dengan tulus. Hal itu sampai sekarang terjadi, saudara-saudaraku. Sampai beberapa tahun terjadi seperti itu, ya. Jadi mereka mulai toleransi, ya, antar agama satu dengan yang lain, ya, saling menghargai. Dampak daripada saya berani untuk tampil sebagai orang Kristen, tidak sembunyi-sembunyi, ya, terus terang di dalam masyarakat itu, ternyata di lingkungan saya itu ada beberapa orang Kristen, saudaraku, yang selama ini tidak berani untuk ke gereja, apalagi ibadah di rumah, kemudian tidak bisa membeli tanah di lingkungan desa itu karena orang Kristen tidak bisa membeli sebidang tanah ataupun pokoknya membeli lah, ya, untuk orang-orang Kristen ini. Ya, selama ini seperti itu. Tetapi karena saya berani sebagai orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan berani untuk ibadah ke gereja, berani untuk melakukan ibadah di rumah, ya, mereka ikut, saudaraku, ikut berani untuk datang ke gereja, walaupun bukan gereja yang sama dengan saya. Yang jelas dia mulai berani untuk datang ke gereja, tidak takut. Itulah dampak saya di daerah lingkungan itu, ya, membawa dampak bagi orang-orang Kristen yang selama ini tidak berani, ya. Itu, saudaraku, kesaksian saya begitu luar biasa, yang saya anggap, ya, luar biasa perlindungan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, sehingga sampai pada hari ini tetap Tuhan memberkati saya, menyertai saya, dan saya diberi berkat-berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, demikian, saudaraku, kesaksian kali ini. Kiranya apa yang saya saksikan ini menjadi sesuatu yang positif bagi saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Semoga lewat kesaksian Bapak tersebut kita semakin hari dikuatkan oleh Tuhan, meskipun di tengah tekanan, di tengah badai, di tengah persoalan, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi semua di dalam rencana Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.